saudara, ke orang-orang yang sudah meninggalkan ulama tadi, pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita melihat banyak pemimpin zalim saudara, banyak pejabat yang zalim, banyak menteri yang zalim, banyak polisi yang zalim, kenapa ini kok banyak yang zalim? Jangan-jangan karena kesalahan kita meninggalkan ulama. Karena di sini disebut umat tinggalin ulama, Allah kirim, Allah biarkan itu pemimpin-pemimpin zalim yang menguasai umat Islam saudara. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hari ini saya ingin ajak kita mengevaluasi dan introspeksi diri. Kenapa ini terjadi di sekitar kita kok banyak pemimpin zalim? Korupsinya nggak tanggung-tanggung, triliun-triliunan. Umat lagi miskin. Saudara, nyari kerja lagi susah. Orang antri ratusan ribu orang cari kerja, desek-desekan. Sampai banyak yang pingsan, ada yang berkelahi. Saudara, hanya demi dapat daripada pekerjaan. Tapi ternyata aduh segelintir daripada pejabat-pejabat kita seenak-enaknya mereka korupsi, merampok uang negara, merampas kekayaan negara. Nah, jadi kalau kita mau marah, saudara, jangan maki-maki ulama, maki-maki para koruptor, lawan itu para korupsi. Jangan menghina ulama, hina para koruptor, saudara. Nah, jadi kita diadu di antara kita, Habib Mahabib diadu, Kiai Mekiai diadu, Habib Mekiai diadu. Kita sibuk ribut sama kita. Dia enak-enakan pada korupsi. Dia enak-enakan pada ngambil tambang saudara, milik negara, milik rakyat saudara. Ini korupsinya bukan 1.000-2.000 perak pak, bukan 1 juta 2 juta, bukan 1 miliar 2 miliar, triliunan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah karena itu saudara, yuk kita evaluasi. Jangan-jangan karena kesalahan kita selama ini kita meninggalkan ulama. Nah ahiba'il kiram, dalam beberapa waktu terakhir ini saudara, beberapa ulama, dai, ustadz kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari Kiai Haji Khairus Saleh, besan daripada Kiai Haji Nur Sasih, orang tua kita, hafizahullah ta'ala wara'ah, yang berdakwah di Pulau Batam, telah meninggal dunia. Begitu juga ustadz sahabat kita, mantan pendeta, mu'allaf, yang luar biasa berdakwah untuk mengembalikan orang-orang yang tadinya muslim terus murtad, saudara, akibat ulah kristenisasi, dia berusaha untuk kembalikan lagi mereka masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah perjuangannya luar biasa, dan beliau juga pernah dipenjara dan bertemu dengan saya di penjara di Mabes Polri. Nah kita sama-sama berdakwah di sana. Di sana dulu juga ada Habib Ali bin Alwi Al-Attas yang juga menemani saya di dalam penjara. Beliau adalah saat ini sebagai bedum FPI. Jadi Ustadz Yahya Waloni juga sudah meninggalkan kita. Dan kemarin siang ulama besar Betawi, muallim Betawi, saudara, banyak kiai-kiai di Jakarta ini yang belajar dengan beliau. Beliau ini selama ini dianggap sebagai pengganti daripada almarhum Kiai Haji Syafi'i Hazami. Jadi kemarin siang meninggal dunia, yaitu Kiai Haji Bunyamin Muhammad bin Haji Muhammad. Jadi kemarin siang beliau meninggal dunia, dan setelah asar jelang maghrib langsung dimakamkan, yaitu di depan musola yang memang bersebelahan dengan rumah tinggal beliau. Beliau seorang ulama yang luar biasa, orangnya pendiam tapi ilmunya luas, akhlaknya mulia, dan sangat menghormati saudara para ulama baik yang tua maupun yang muda. Dan beliau suka bersilaturahim walaupun kepada mereka yang lebih muda dari beliau. Beliau santun, beliau ramah, saudara. Suaranya menyejukkan, dakwahnya begitu mendalam, dan beliau ahli fikih, saudara, untuk masyarakat Betawi. Nah, tapi di balik daripada kelembutannya, kesantunannya, keramahannya, saudara, beliau selalu mendukung perjuangan saya dan kawan-kawan. Nah, jadi tidak segan-segan beliau datang ke Petamburan, memberikan nasihat kepada saya,
kemudian memberikan support, semangat, doa untuk terus berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di negeri kita tercinta ini. Dan kini beliau sudah meninggalkan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yaitu merahmati seluruh ulama kiai kita yang telah dipanggil kembali kepadanya. Allah masukkan mereka ke dalam surganya, dan Allah kumpulkan mereka dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita mundur di musim Covid yang lalu, berapa banyak habaib, ulama, kiai meninggal dunia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Habail kiram, kematian para ulama jangan dipandang remeh. Kematian para ulama jangan dipandang sesuatu yang sederhana, saudara. Kematian para ulama adalah musibah bagi kita semua. Kematian para ulama adalah kerugian bagi kita semua. Kenapa? Karena ulama itu sumber ilmu. Dari mana kita dapat ilmu kalau bukan dari ulama? Dari mana kita belajar ilmu kalau bukan dari ulama? Dari mana kita mengambil ilmu kalau bukan dari ulama? Maka itu dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, tegas Nabi mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Atau di riwayat yang lain, minal ibad. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja ditarik daripada para hambanya. Enggak, saudara. Jadi bagaimana cara Allah mencabut ilmu dari kita? Nabi mengatakan, walakin Allah, akan tetapi Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dari tengah-tengah hambanya dengan mewafatkan para ulamanya. Jadi ilmu-ilmu itu, saudara, sedikit demi sedikit akan hilang dari kita dengan kematian, kewafatan para ulama kita. Jadi ilmu itu, pengertian ilmu itu diambil oleh Allah, diangkat oleh Allah. Bukan ilmu itu terhapus dari lembaran kertas. Bukan ilmu itu terhapus, saudara, dari catatan-catatan buku. Bukan, saudara. Walaupun ilmu itu berserakan di kitab-kitab, ilmu itu berserakan di buku-buku, ilmu itu berserakan di para catatan, bagaimana kita bisa memahaminya tanpa petunjuk ulama? Bagaimana kita bisa memahaminya tanpa diajarkan oleh ulama? Ya, ada jutaan kitab di sekitar kita, ribuan catatan di sekitar kita. Bagaimana kita bisa paham kalau nggak dituntun oleh ulama, saudara? Nah, jadi sekali lagi, begitu ada ulama yang meninggal, berarti satu penuntun kita untuk memahami kitab sudah hilang, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari tengah hambanya dengan begitu saja dicabut, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulamanya. Ada lanjutan hadis, apa kata Nabi? Idza lam yabqa aliman hatta lam yabqa aliman, sampai satu persatu ulama-ulama itu dicabut sehingga tidak tersisa lagi seorang ulama pun ada di tengah-tengah manusia. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin, saudara, pembimbing-pembimbingnya dari kaum apa? Dari kaum orang-orang yang bodoh, yang nggak punya pengetahuan agama sama sekali. Dan kalau itu sudah terjadi, apa yang terjadi? Fasu'ila wa aftau bighairi ilmin, kata Nabi. Akhirnya orang-orang yang dianggap pemimpin tadi, yang dianggap sesepuh tadi, padahal bukan ulama, saudara, cuma dituakan, saudara, cuma didorong untuk jadi pemimpin. Akhirnya mereka ditanyakan berbagai macam urusan agama, fa'aftau bighairi ilmin. Akhirnya mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Kalau sudah begitu, kata Nabi, fadallu wa adallu. Akhirnya mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya tadi saya katakan, jangan pandang kecil kematian seorang ulama. Kematian seorang ulama kerugian besar buat kita. Karena ilmu yang si ulama punya, yang dia pelajari dari dia kecil, remaja, dewasa, sampai akhir hayatnya, dia bawa, saudara. Dia nggak tinggalkan. Ya, diajarkan kepada murid-muridnya. Apa sudah 100% diajarkan? Mungkin yang diajarkan baru 10%, baru 20%. Ini ulama masih banyak lagi ilmu-ilmu yang mendalam yang belum sempat
diajarkan kepada muridnya. Nah, ilmu-ilmu yang mendalam yang belum sempat diajarkan ke muridnya, dia bawa ke alam arwahnya, saudara. Rugi tidak? Rugi tidak? Rugi, saudara. Jadi makin kemari, saudara, makin banyak ilmu yang hilang dari tengah-tengah kita dengan kematian para ulamanya. Makanya, mumpung saat ini masih banyak ulama, ada ulama di sekitar kita, saudara, jangan ditinggal. Datangi mereka, belajar kepada mereka, timba ilmu mereka, ambil, saudara, ambil sebanyak-banyaknya ilmu yang mereka miliki, saudara. Jangan ulama ditinggal. Hadiri majelis-majelis taklim mereka, majelis taklim di rumah mereka, majelis taklim di masjid, di musola, di pondok pesantren. Saudara, hadiri, timba ilmu dari mereka sebelum mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti kalau ulama udah nggak ada di sekitar kita, akhirnya kita bertanya, saudara, bukan lagi kepada tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa walidayh, seorang ulama besar Indonesia yang dulu hidup di zaman penjajahan Belanda, saudara. Beliau sejak kecil tinggal di Mekah, belajar di Mekah, menjadi ulama besar, ahli hadis dan ahli tafsir serta ahli fikih, saudara. Luar biasa. Begitu beliau sudah menimba ilmu sedemikian hebat, saudara, namanya masyhur di kota Mekah, saudara. Dan kitab-kitab peninggalannya sampai hari ini masih dipakai di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, saudara. Ketika beliau pulang ke Indonesia, turun di Banten, di kampung halamannya, saudara, Belanda tidak suka sama dia. Karena ini ulama nggak bisa dibeli, ini ulama nggak bisa dikendalikan. Sementara banyak orang di Banten datang kepada beliau minta fatwa, saudara. Akhirnya beliau diganggu, beliau dikejar, dan beliau mau dibunuh, saudara. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Beliau hijrah kembali ke Mekah, saudara. Jadi beliau kembali ke Mekah, saudara, bukan lari dari jihad. Jangan kita fitnah ulama. Beliau menjaga ilmu. Kan memang mesti bagi-bagi tugas, saudara. Ada yang jihad dengan ilmunya, ada yang jihad dengan senjatanya, ada yang jihad dengan hartanya, saudara. Kalau semua berjihad hanya dengan nyawanya, sementara yang punya harta tidak mau jihad dengan hartanya, bagaimana jihad bisa dipersenjatai? Nah, makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, saudara, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, jihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu. Harta dulu disebut, saudara. Kenapa? Karena harta itu yang akan melatih, membentuk, saudara, para tentara Allah, mempersenjatai mereka, melengkapi mereka dengan peralatan, saudara. Jihad itu bagi-bagi tugas. Nah, jihadnya para ulama dengan ilmu, saudara. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani berjihad dengan ilmu, saudara. Disebarkan ilmunya, beliau karang kitab-kitabnya, menyebar saat ini bukan di Banten saja, saudara, di seluruh tanah air Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kalau kita ke Mekah, ke toko-toko kitab di Mekah, semua di sana berserakan karangan-karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah itu lahir lagi ulama-ulama lain, saudara, dari Indonesia, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, saudara. Enggak sampai di situ, saudara, masih ada lagi yang terakhir, ahli hadis diakui oleh dunia, Syekh Yasin Fadani, saudara. Dari ulama-ulama Indonesia yang kelas dunia banyak, saudara. Dari zaman Belanda pun banyak. Dan jangan sekali-kali kita bersuudzon kepada mereka. Nah, jadi ada ulama yang jihad dengan ilmu, lanjutkan jihad dengan ilmunya. Dan dari dulu, dari zaman penjajahan Belanda, saudara, udah banyak pondok-pondok pesantren berdiri, kiai-kiai ngajar santrinya, saudara. Kalau kita lihat pondok pesantren Sidagiri di Jawa Timur, saudara, itu bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu usianya sudah hampir 300 tahun. Dari sebelum Indonesia lahir, Indonesia belum ada, pesantren udah ada, saudara. Nah, jadi jangan dikira bahwa ulama-ulama itu tidak berjuang. Ulama-ulama tersebut membangun pondok-pondok pesantren untuk apa? Menjaga akidah umat. Ini yang menjaga orang kafir, ingin memurtadkan umat Islam, harus dijaga akidahnya. Itulah peran-peran pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Dan tidak sedikit juga ulama-ulama di samping menjaga akidah umat, mereka juga angkat senjata melawan penjajah.
Seperti siapa? Seperti ulama kita, alim mujahid, saudara Kiai Nur Ali, saudara di Bekasi. Itu ulama bukan sembarang ulama, saudara. Siang buka kitab, ngajar umat. Malam saudara angkat senjata, dia serbu pos-pos daripada penjagaannya Belanda, saudara. Itu dulu yang dilakukan oleh Kiai Nur Ali dan kawan-kawan. Jadi ulama-ulama kita dulu berjuang. Ya, ada ulama yang angkat senjata, sekaligus juga buka pondok majelis. Ada ulama yang hanya buka pondok pesantren dengan ribuan murid, dijaga akidah umat, saudara. Makanya kita lihat, 350 tahun Belanda menjajah negeri kita tidak berubah menjadi negara Kristen, saudara. Tidak. Tetap 90% adalah umat Islam. Kenapa Belanda gagal memurtadkan bangsa Indonesia? Kenapa Belanda gagal mengkristenkan bangsa Indonesia? Padahal Belanda mendatangkan pendeta-pendeta dari luar negeri. Ada misi, ada sending, saudara. Ada pendeta-pendeta misionaris yang mengajak umat ini untuk masuk, saudara, menjadi Kristen. Ada yang mengajak kepada Katolik di mana-mana tempat, saudara. Tapi 90% bangsa Indonesia tetap berpegang kepada akidah Islam. Siapa yang menjaga ini, saudara? Ulama. Nah, makanya saya marah besar begitu ada menghina-hina Habib Utsman bin Yahya, katanya antek Belanda, saudara, pengkhianat bangsa. Jangan coba-coba menghina ulama, saudara. Ulama-ulama kita baik dari kalangan habaib maupun dari kalangan kiai dulu bahu-membahu, saudara. Lihat kiai-kiai di Jakarta ini, saudara. Siapa yang tidak punya sanad nyambung ke Habib Utsman bin Yahya? Semua tuan-tuan guru yang ada di Jakarta ini, tuan guru Mukni, tuan guru, saudara, Marzuki dan lain sebagainya, sanad ilmunya semua ke Habib Utsman bin Yahya, saudara. Jadi Habib, gurunya orang-orang Betawi, dihina, difitnah, kurang ajar. Nah, maka itu di sini saya mengingatkan, jangan, saudara, kita jangan kurang ajar kepada ulama, apalagi meninggalkan ulama. Kalau kita sampai meninggalkan ulama, hati-hati. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang berjudul Nasaihul Ibad, beliau menukilkan satu riwayat, saudara, yaitu ruwiya au qila au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, saudara, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa kepada umatku, zaman yang bagaimana? Yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, di mana umatku rame-rame lari dari ulama dan fuqaha. Orang alim ditinggal, ahli fikih ditinggal. Nah, kalau itu sudah terjadi, saudara, apa selanjutnya dikatakan? Fayabtalihimullah bisalasi baliyatin. Maka Allah, saudara, Allah akan menimpahkan musibah kepada umat yang meninggalkan ulama dengan 3 musibah yang besar, saudara. Yang pertama, aulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah cabut keberkahan daripada mata pencaharian mereka, saudara. Hati-hati. Kalau umat sudah meninggalkan ulama, umat sudah meninggalkan fuqaha, maka segala usaha kerja mereka dalam urusan dunia ini, saudara, berkahnya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak berkah. Harta yang kita punya kalau sudah tidak berkah, penghasilan kita kalau sudah tidak berkah, walaupun banyak, tidak akan pernah mencukupi, saudara. Yang kita cari adalah keberkahan. Di mana itu ada keberkahan, saudara? Salah satunya adalah dengan tidak meninggalkan ulama. Yang kedua, saudara, dalam riwayat tersebut dikatakan, wasaniya yusalitullahu alaihim sultanan zaliman. Saudara, Allah akan kirim, saudara, ke orang-orang yang sudah meninggalkan ulama tadi, pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita melihat banyak pemimpin zalim, saudara, banyak pejabat yang zalim, banyak menteri yang zalim, banyak polisi yang zalim, kenapa ini kok banyak yang zalim? Jangan-jangan karena kesalahan kita meninggalkan ulama. Karena di sini disebut umat tinggalin ulama, Allah kirim, Allah biarkan itu pemimpin-pemimpin zalim yang menguasai umat Islam, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hari ini saya ingin ajak kita mengevaluasi dan introspeksi diri. Kenapa ini terjadi di sekitar kita kok banyak pemimpin zalim?
korupsinya nggak tanggung-tanggung, triliunan. Umat lagi miskin, saudara, nyari kerja lagi susah, orang antri ratusan ribu orang cari kerja, desek-desekan, sampai banyak yang pingsan, ada yang berkelahi, saudara, hanya demi dapat daripada pekerjaan. Tapi ternyata aduh, segelintir daripada pejabat-pejabat kita seenak-enaknya mereka korupsi, merampok uang negara, merampas kekayaan negara. Nah, jadi kalau kita mau marah, saudara, jangan maki-maki ulama, maki-maki para koruptor, lawan itu para korupsi. Jangan menghina ulama, hina para koruptor, saudara. Nah, jadi kita diadu di antara kita, Habib Mahabib diadu, Kiai Mekiai diadu, Habib Mekiai diadu. Kita sibuk ribut sama kita. Dia enak-enakan pada korupsi. Dia enak-enakan pada ngambil tambang, saudara, milik negara, milik rakyat, saudara. Ini korupsinya bukan 1.000-2.000 perak, Pak. Bukan 1 juta 2 juta, bukan 1 miliar 2 miliar, triliunan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu, saudara, yuk kita evaluasi. Jangan-jangan karena kesalahan kita selama ini kita meninggalkan ulama.